Untuk Bitcoin sendiri coba kita buka ya. Tadi ada buy pas gap gold paginya kapten. Oh iya, gue ada buy tapi gue nggak call karena itu terlalu bearish. Tadi nanti ini gue jelasin juga deh. Ini tadi pagi gue ada buy ya. Ini di sini dia nggak ada gapnya ya. Oh ya, di sini. Ini ya guys ya. Ini kan ada gap di sini nih. Dia turunkan dia gap down itu sekitar 400 pip. Dan begitu dia balik ke atas, itu ada konfirmasi di M30. Ini kalian lihat ini. Gua cuma dapat 40 pips guys. Ya, seriously. Padahal habis itu dia naik sekitar 200. Tapi gue bersyukur karena gue masih bisa dapat. Ini 400 malah. 400 pip. Jadi begitu guys, bersyukur. Akhirnya kan karena gue bersyukur, karena gue sabar, akhirnya tadi siang di London gue dapat 200. Jadi kalau ketinggalan ya wes lah, belajar lagi aja gitu loh. Karena memang hari ini gue fokusnya sell untuk ya gold. Nah ini lihat ini nih gold ya. Untuk Bitcoin kayaknya masih nunggu. Ini gue lagi lihat di monitor satu gua. Ini masih nunggu ya. Ini gue yakin dia bakal naik. Ini dia lagi retest saja. Terkadang Bitcoin itu kayak gitu. Dia udah break daily candle, tapi dia turun retest panjang lagi gitu. Itu sering banget dia itu. Gue bakal nunggu mungkin 1 jam lagi ke depan. Setelah closing H4 ya, di jam 8 nanti. Nanti ini fokus dulu ya, gold. Ya itu ya guys, tadi yang nanya berapa pasek Arta ya. Jadi gua buy tadi di M30 closing candle. Dan puji Tuhan lancar banget. Tadi dalam hati sih memang gue udah bilang aduh tau gitu.com ya kan. Tapi pagi-pagi, jadi ini guys, gue itu kalau pagi-pagi gue nggak mau sebisa mungkin gue hindari loss supaya hari gue sepanjang hari London, New York itu enggak apa namanya enggak kena emosi dulu gitu loh. Karena ingat ketika kalian di pagi hari baru mulai hari tapi udah kena loss itu sepanjang hari pasti kalian nggak fokus gitu loh. Bisa nanti bawaannya revenge jadinya. Jadi makanya kalau pagi hari itu apalagi dengan volume cuma 1-2 menit dapat 50 piece, bersyukur banget gitu. Ya, ini tips ya guys ya. Ini tips untuk menjaga psikologi tetap bagus. Tadi kalau pagi hari itu usahakan kalian jangan loss. Jadi bungkus dulu. Bungkus dulu apa yang kalian udah dapat, keep dulu sampai London gitu supaya pagi hari sampai London kalian nggak berubah moodnya tuh. Tuh. Nah, biasanya gitu. Biasanya kayak kita pagi kan berarti euforianya tinggi gitu loh. Dopaminnya tinggi. Akhirnya nanti di London kita ngaco jadinya. Bahkan sebelum London tuh bisa nanti udah ngaco karena oh ini gue udah dapat nih. Gue risking mungkin sekitar 50% yang tadi Asia. Nah, itulah awal kehancuran. Gitu-gitu. Jadi usahakan ini tips ya. Ini psikologi juga untuk menjaga psikologi sepanjang hari bisa terjaga dengan baik gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian udah profit, take it dulu gitu loh. Ya, take it dulu supaya kalian tetap aman psikologinya. Ini psikologi secara tidak langsung ya guys ya. Jadi menjaga psikologi baik itu ya seperti itu. Usahakan di pagi hari mendingan nggak usah trade, tapi kalau bagus ya kayak tadi. Sebenarnya gue tahan diri tadi nggak mau buy karena takutnya dia bakal justru down. Tapi dia kan lihat ini M30 ini kan ada dia kayak resting gitu ya. Sebelum dia naik lagi dia resting dulu gitu loh. Nah ini pertanda kalau ini dia break atasnya, ini kemungkinan besar dia bakal ini. Ini kan makanan banget ini. Cuma namanya Asia, gue harus tahan diri. Kecuali kalau di sesi New York, nah itu baru tuh. Tanpa harus gue nunggu closing M30, gue pasti udah baik. Tapi tadi pagi di Asia, ini gue tunggu benar-benar closing M30-nya benar-benar konfirmasi nggak gitu, ada nggak gitu. Walaupun memang agak atasan gitu. Jadi gue perbanyak sabar di sini guys. Akhirnya dapat 40 piece out udah selesai, gue udah ketoprak, gue udah aman gitu kayak gitu ya. Tapi memang ini apa namanya, ini psikologi ya, ini psikologi, ini tips boleh dicatat ya gitu.
Karena terkadang kan pada perjalanan kita lupa. Karena terkadang kita misalnya udah lihat ya pattern Asia gitu lagi banyak volume. Oh, kalau ASEAN udah kita hajar aja gitu. Tetapi ada di saat-saat di mana mungkin 3 hari lo benar berturut-turut, tetapi di hari keempat lo bisa kena tampar market gitu, diambilkan oleh market. Banyak kan gitu biasanya. Kalian kalian percaya nggak kemarin yang kita udah apa namanya udah antisipasi ya, udah waspadain. Ini kalau udah naik gold tinggi banget kayak gini, ini suatu saat pasti dia turun. Jadi ingat, harga yang naik sesuatu yang pasti akan terjadi adalah turun. Harga yang naik pasti ada turunnya. Tetapi harga yang turun belum tentu akan naik. Gitu. Ya. Nah, kita nggak tahu nih, ini kan gold kan udah gila-gilaan, baru bulan 4 udah naik 3.500. Ini kan harga psikologi banget. Gitu. Ini harga psikologi banget ini. Lihat ya, pas dia nyentuh banget, pas banget gitu 3.500 habis itu junam ke bawah gitu. Nah, ini yang gue takutin, bisa aja dia continuation dulu atau bandarnya taking profit gitu. Oke guys ya. Jadi di pagi hari usahakan supaya tetap jaga ininya, psikologinya tetap baik, mendingan nggak usah trade, kalau bagus ya hajar. Tapi sebisa mungkin begitu udah cuan BE langsung gitu loh, 20-30 piece BF atau close half, biar psikologi aman di pagi hari gitu loh. Biar bahagianya kalau kalian kerja ya berangkat kerja jadi bahagia gitu. Ya, tahu gitu.com tumbe gol buat game segede gitu. Betul. Betul banget. Karena memang itu kan siapa namanya ya, trading apa namanya ya? Di bawah. Market war-nya itu udah mulai apa namanya? Udah mulai mengecil, udah mulai menurun tensinya. Jadi makanya harganya, dan ingat juga ini kan harganya udah naik banget 3.000, harga psikologi ya udah, siapa sih yang mau naikin terus? Mungkin yang naikin itu mungkin dari sini kan bisa aja retail ya. Retail dinaikin begitu dia nyentuh ini bandar langsung taking profit di sini. Karena ingat kalau kalian lihat di dunia nyata sekarang orang Indo kan udah berbondong-bondong beli emas gitu. Jadi transaksi transaksi di bank itu gede banget gitu loh. Ya, jadi makanya harga gold jadi naik. Nah, mungkin yang telat buy akhirnya kan sekarang mungkin udah mengalami penurunan ya. Kalau dia beli emas antam mungkin hari ini udah turun 50.000, ya kan? Ada yang notice nggak harga gold hari ini? Harga gold per hari ini antem harusnya ada turun ya. 23, 1 gramnya udah, ini kita harga belinya ini 95 hampir 2 juta ya. Nggak tahu ya, gua nggak update juga ini per hari ini berapa harganya. Kemarin 2 juta. 2 juta ya. Berarti ya udah Kemarin ini, 2. Iya, kemarin 2, hari ini turun. udah ya berarti benar. Coba kalau misalnya udah yang FOMO beli ya kan minggu ini udah harga lagi atas-atasnya udah sekarang diturunin. Bisa aja nanti minggu depan turun bisa bisa 200.000 gitu loh. Ini karena ini udah mulai bearish. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih guys. H4 closing, M30 dia bearish kayak gini, NH1 juga mantap. Ah, ini keluar dari zona konsol. Ini kalau sabar nih bisa dapat lagi nih. Sih, sabar guys ya. Jangan 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 FOMO, usahakan jangan FOMO itu aja. Kalau kalian FOMO gue nggak tahu lagi lah. Karena yang kita inginkan kan supaya ketika kita open sell itu enggak floating, apa namanya, enggak ada drawdown ya, tapi langsung profit, itu yang kita inginkan. Jadi itu namanya timing. Itu namanya timing.
Sabar, 7 menit lagi, 7 menit lagi. Oke. Oke, sekarang kita akan pindah ke ini, ke Bitcoin. Tadi yang ditanyakan Sis Mary. Ini udah mulai ada konfirmasi sih sebenarnya ya. Cuma kalau kena-kena kayak gini ya seperti biasa sis, ini masih bisa dia retest dulu sekali lagi. Jadi kita menghindari floating kelamaan. Jadi kita akan nunggu dia retest lagi. Gue yakin dia bakal retest lagi nih kalau dilihat dari H1 begini. Oke? Mungkin nanti dia akan kayak gini. Sih. Tadi di posisi entry sebenarnya kalau kita hold aja tadi tanpa pindahin stop lossnya ke B, ini udah 100 pip lebih kalau nggak salah ya. Oh 80 ya. Cuma kan kita kadang takut ya, ini kan daily candle-nya kan belum di break ya tadi ya, makanya gue langsung BE. Gue nggak mau ambil resiko lah, pokoknya itu aja. Tadi hanya dikasih sekitar paling gede tadi 30 pips doang. Tadi gue lumayan masuk gede guys, makanya tadi gue langsung ini BE. Ya seperti biasa lah kata Bro Jonathan, dia selalu ingatin kalau kalian masuk lo normal sebisa mungkin cepat di BE atau close half, sisanya runner gitu. Ya, dan terkadang juga kalian ya kalau misalnya udah winning winning streak, kalian jangan coba naikin lotnya, justru dikecilin justru kalau lagi winning streak. Karena decision makingnya udah beda guys kalau kita udah winning streaknya ini. Kadang ngaco. Karena ada quote ya, quote bilang gini, mungkin sering banget lah kalian lihat. Jangan ngambil keputusan ketika bahagia gitu. Ketika lagi senang-senangnya. Ya, ketika lagi senang atau ketika lagi sedih gitu-gitu. Nah, itu jangan ambil keputusan. Ada quote-nya lah, nggak tahu kalimat cantiknya ada kan itu ya kalian, tapi paling tidak kan poinnya kalian dapat lah. Ini kita lihat hampanya. Ini hampanya bagus ya kalau dia close ini. Coba lihat kalau dia closing di bawah 3315, juga dia keluar dari zona konsol ini secara body candle. Nih. Jadi ada double confirmation guys untuk kita hajar share. Sabar, sabar. Ya guys ya. Kalau kalian udah banyak trade, sering-sering nggak usah ada sabar, sabar. Karena penyakit nomor satu kita itu. Nggak sabar, FOMO. Lihat ya, gold sebenarnya dia memang lagi naik banyak, tapi kenapa kita berani buy? Karena dia udah keluar dari zona konsolidasi ini. Dia agak pelan dulu, mungkin dia akan retest dulu ke bawah. Bisa jadi karena ini udah mulai terkendala supply key levelnya di sini. Tapi kalau dia udah keluar zona konsolidasi kuat di bawah sini, lihat ya. Kalau kalian lihat kemarin kan dia dua supply key level di candle dua kali gitu loh. Ini di sini satu, di bawahnya satu. Jadi kalian harus juga ingat itu. Kalau udah supply diberi dua kali, berarti kemungkinan besar dia akan continuation tinggi gitu. Kalau dia lagi ke atas, sebaliknya juga kalau lagi ke bawah. Gue yakin mungkin besok dia akan sampai ke ini, ke sini, ke 98 lah. Ini hanya masalah waktu aja dia bakal kembali ke 1000. Nggak tahu ya siapa yang masih hold Bitcoinnya yang dia bilang dia beli bro partai ya kalau nggak salah ya. Yang dari harga 100.000 lebih gitu. Bro partai ada nggak ya di sini?
Oke, 2 menit lagi guys. Kita lihat. Ini cantik banget guys. Semua candle M15, M30, H1, nih H4. Daily candle, mantap ini. Ini namanya konfirmasi yang mantap guys. Sebisa mungkin kita jangan lewatkan kalau yang ini. Gua berharap seperti biasa guys. Ini dia ada retest dikit, paling tidak 20 pips, 30 pips. And then dia break, baru kita akan sell stop. Sell stop ya guys ya, jangan coba-coba sell di retestnya atau sell limit. Jangan coba-coba. Gue ngatain lagi ya, jangan coba-coba. Karena bisa aja nanti dia bawa ke atas dulu panjang banget, margin call dulu, baru nanti dia turun. Jadi untuk menghindari itu, seperti yang gue bilang, kalian jangan coba-coba sell di retest, tetapi sellnya itu di sell stop. Jangan sampai margin call. Yes. Kalau dia langsung turun, udah legowo aja, biarin. Market masih akan ada besok. Kita tetap pada rules-nya gitu loh. Ya. Ini H4 harusnya ada retest dulu. Paling kalau seperti biasa kalau dia turun mungkin dia nggak panjang, paling 100 p habis itu dia ke atas, baru retest and then dia continuation. Oke. Itu ya guys ya, jangan nakal ya. Ini udah close nih. Nah, ini dia udah mulai bikin retest langsung 20 pips tuh. Nah, ini yang kita mau. Gue berharap sih lebih jauh ini. Retestnya lebih jauh ke atas. Karena ini H4 masalahnya guys. Ingat ini H4. Gue berharap dia retestnya lebih panjang. Ini lo normal bang, sebisa mungkin kalau lo udah profit hari ini jangan lo normal, kurangi separuh lah. Gue juga karena tadi udah profit di Asia, London, gue nggak mau kehilangan profit. Jadi ya biar gue nggak gila, jadi ya kurangi 50%. Gue bakal kurangi 50% lebih. Mungkin gue masih 20% dari lo normal. Bagi yang udah profit ya, walaupun udah bagus ini memang yummy, looking yummy banget ini. Ibaratnya makanan gitu. Ya. Jangan coba-coba. Ya, ini kalau di M1 di M1 gue berharap dia bisa retest agak ke sini. Paling tidak at least di sini baru dia break. Kalau dia retest lebih jauh ke atas alangkah baiknya. Karena semakin ibarat ya itu bagai saya ibarat ketampel ya, semakin dia panjang ditarik ke belakang, itu jangkauannya semakin jauh. Gitu. Sama harga juga, kita butuh dia retest lebih jauh, supaya nanti move-nya ketika dia break itu bisa lebih jauh. Gitu. Masuk akal kan? Analoginya, analogi ketampel kalian pakai. Kalau enggak, ini kan dia udah retest, kalau enggak gue akan nunggu dia M5. Kalau dia M5-nya dia close di bawah sini, kita akan nanti cari sell langsung. Kita butuh M5-nya, karena biasanya kan ya M5 pertama kan kalau dia break langsung, biasanya kan dia tarik ke atas kan. Tapi kalau M5 closing dia bagus, kita bakal cari sell. Ingat guys, jangan FOMO ya, jangan FOMO. Gue ingatin lagi. Ini gue yakin ini bakal ditarik ke atas lagi nih M1. Lihat aja nih. Ini yang FOMO udah sell ini. Semoga aja kalian nggak ada yang FOMO. Kalau kalian ada FOMO udah out aja mendingan BE. Ini gue udah ingatin ya. Kalau kalian udah sell sekarang lebih baik kalian BE dulu.
Oh iya, thank you bro Yefta. Ini udah diingatin ada news ya. 41 menit lagi tapi. Ini bro Yefta lagi di Jakarta atau lagi di luar kota bro? Oh di Solo ya. Kalau dia terjunan ya biarkan guys ya, biarkan jangan FOMO. Oke guys, ini M5-nya dia udah closing, kita berharap dia dari tes, sip, mantap. Seperti yang tadi gua bilang, ini kalau M5-nya dia tetap bearish kayak gini, ini kemungkinan kita bisa cari sell di retest. Kalau dia ada retest, nanti kita boleh sell. Ya, ini permainannya di retest baru boleh ya. Karena M5-nya close di bawah candle higher time frame. Tunggu M5 closing guys. Karena terkadang belakangan gold itu M1-nya itu kadang bikin gila. Sih? Nih. Nah. Udah. Coba kita lihat M5. Ini wicknya panjang nih, jangan. Sih? Untuk tahu ini kalian harus pakai market guys ya. Gue tadi berharap dia M5-nya itu dia nggak panjang wicknya. Ini kemungkinan besar dia akan retest nih ke atas ini. Kemungkinan besar ya. Tapi kalau banner berkata lain ya sudah. Lebih baik kita nahan diri untuk tidak masuk ya. Daripada nanti kita sell sekarang, nanti dibawa ke atas dedegan, nanti detak jantungnya bisa di atas 100 per menit. Ya. Biasanya gitu kalau udah overload atau udah normal biasanya gitu. Detak jantungnya bisa sampai 100 per menit ya. Ini candle-candle kayak gini biasanya, ini candle-candle pengancar. Misalnya ini tadi kembali lagi ke higher time frame ya. Itu hampanya kalau super bearish, dia belum ada retest panjang. Kalian selalu ingat itu. Ingat yang analogi ini ya, ketampel ya. Semakin dia ditarik jauh ke belakang, itu jangkauannya semakin jauh. Ini udah lama nggak ngabsen ini. Ada Bro Gema, Bro Julius, Steven, Kenyon, Egan, ada Bro Frankie. Ini baru join lagi nih Bro Frankie yang live. Bro Geren, Ilham, John, Logi, halo Bro Logi. Ada Bro Melvin, ada Sis Mary, Jakarta. Ada Bro Renda, ada Rexi, Surya, Willy Wijaya, ada Wins, ada Bro Yefta, ada Bro Samuel. Halo guys. Ini dia turun nih guys. Mantap. Ini kalian coba lihat deh M5-nya.
Lihat M5-nya guys, dia turun terus. Ini di suatu titik nanti dia bakal ada flip up candle di M1 atau dua kali dua dua apa namanya M5 pasti nanti dia langsung flip up untuk ngambil liquidity grab and then dia baru turun. Tapi bagi yang udah cuan sekarang ya lumayan sih. Coba ya kalau tadi kita sell ya, ini stop lossnya itu lumayan panjang. Tuh 70 pip. Ini berapa ini udah baru 30 pips. Ingat guys, kalau dia belum ada liquidity grab itu, dia pergerakan turunnya itu biasanya pelan, kayak gini. Kayak gini jadinya. Nah, tetapi konfirmasi yang bagus itu kayak tadi sore atau siang ya. Yang mana tadi itu ya? Yang tadi gua punya tuh di sini. Kalau udah dia ini kan dia udah ini dari siang kan dia udah tarik panjang ke atas kan. Dia udah fill gapnya. Kalian lihat ini dia udah fill gap, ini sebagai retest and then dia udah ini kembali ke bawah untuk retest. Dia masih nge-respect demand ini dan dia retest lagi dan dia nggak kuat akhirnya dia begini. Nah ini yang kita mau nih. Gitu. Lihat pergerakannya. Ini gue ulangin terus ya guys ya supaya kalian nempel di kepala. Kalau dia udah liquidity grab, biasanya dia pergerakan ke arah yang dia mau itu biasanya ugal-ugalan, kayak nggak ada rem gitu. Ya, kayak nggak ada rem. Bisa tiba-tiba nanti satu candle M1 100 pip gitu-gitu. Nah, itu yang kita tunggu. Semoga dikasih. Ini M5-nya dia udah close dan close bearish. Ini bau-baunya sih bakal ini gue nggak yakin dia turun banyak sih. Kalian bakal tahu juga guys kalau misalnya kalian sharing pantau market dan kalian udah lama. Nah ini dia muncul nih. Ini penghancur seller ini kalau yang nggak kesabaran nunggu. Nih. Nah ini previous M5-nya udah ditampar nih. Sih. Ini nih. By the way, Bitcoin ini udah nyentuh 94 lagi dia sis Mary. Aduh. Oke, kita akan sabar menunggu. Ingat, lebih baik kita ketinggalan daripada kita tersangkut. Kalau dia M15-nya free bull bisa balik lagi dong kapten. Bisa balik lagi maksudnya ke itu ke atas. Terus lo bilang gitu kita cari buy. Jangan. Dia kalau ke atas itu paling dia retest lebih jauh lagi. Gitu loh, logikanya itu jangan kayak gitu. Ya kan mungkin dia nggak jadi gini, ini dia ke atas kita buy dong manfaat, tinggal kita nggak tahu dia retestnya sampai di mana. Maksudnya jadi ranging ya biarin aja karena ingat. Nah mungkin Dika udah lupa tadi yang gue jelasin, dirimu lupa yang gue bilang ini H4 closing ini harus ada retest panjang dulu ke atas.
Jadi kalau dia ke atas ya bukan ranging juga, karena kenapa? Ranging itu kan dia masih di zona sideway kan. Cuma ini lagi nyari korban. Jangan lu salah satunya itu aja. Biar di luar komunitas ini yang jadi korban. Karena kita udah belajar itu liquidity graph ya. Oke, M15-nya dia flip down lagi. Kita lihat M5-nya, M1-nya. Kita lihat lagi. Jangan, tidak bagus. Kita nunggu lagi, guys. Kita nunggu lagi. Dia masih belum kemana-mana. Kalau kalian juga udah punya analisa sendiri ya silakan ya. Mungkin kalian udah pencet-pencet ya silakan. Jadi nggak harus 100% ngikutin analisa gua gitu. Terkadang gitu kan ada yang nggak sabaran, oh enggak ini kapten menurut gua ini bagusnya untuk di sell, monggo. Gitu-gitu ya. Ini M15-nya dia close super bearish. Gua lihat M1-nya ini baru bagus. Ini siap-siap sell. Kita lihat dulu, gue lihat M1 dia langsung break and wait. Ini stop loss-nya ya. Di atas ini ya guys ya. Ini gue belum masuk ya, tunggu. Ini M15-nya bagus. Tunggu. Jangan FOMO dulu. Kita lihat aba-aba di M1. Wait. Kita akan nunggu. Mau nggak mau kita harus nunggu dia M1 closing ini. Tunggu. Wait. Jangan FOMO, tunggu. Tunggu and dia break boleh di sell. Ya, kalau ini dia break lagi ini kita main sell stop lossnya di sini. Wait. And there you go, on sell guys ya. Ini gue tetap, ini lotnya jangan normal ya, ini dikecilin aja. Ini mungkin akan ada dia retest dulu bentar, and then baru dia turun. On sale guys ya. Let's see, ini harusnya Junam nih. Harusnya. There you go, ayo ketoprak. Yes. Ini eye on Bitcoin juga ya guys ya. Aduh, dia udah naik banyak lagi. Semoga ada retest nih. Ya, dia rally-nya lumayan panjang dia kadang. Maksudnya dia itu ke bawahnya, maksudnya retestnya itu bisa berkali-kali gitu.
Ini stop lossnya sekitar 70 pips guys, lumayan. Afirmasi dulu aja guys, ini goal. Ini sih menurut gue dia nggak mungkin ya. Ini untuk dia ke atas kayaknya agak berat. Syaratnya dia harus turun dulu, dia baru bisa naik lagi. Menurut gue ini dia nggak mungkin. Ini kalau dilihat dari patternnya ini atau price actionnya, dia harus turun dulu ke bawah at least 50 pips. Soalnya ini kita lihat ya. Yes. Ini mungkin dia ke sini dulu. Sebelum dia retest lagi ke atas. Karena ini kebiasaan kayak gini dia nggak mungkin. Kalau dia tadi udah mau retest lebih jauh ke atas, dari tadi dia udah ke atas. Nah, sih udah 30 pips. Di BE guys. Di BE atau close half udah 40 pips. Amazing. Gua close half. Ini yang gua maksud itu tuh guys, yang kayak gini-gini. Jadi kita nggak floating lossnya itu nggak banyak. Kalian close half guys. Dia udah turun 50 pips, dia baru naik lagi tuh. Ya, mendingan kayak gitu. Kan lebih baik ya begitu daripada kena BE lagi. Ini kalau dia balik ke atas, ini baru dia akan jauh ke atas nih. Salam cuan ya guys ya. Yes, itu yang kita mau kan. Cuma berapa menit doang, ini 5 menit. Kalian punya skill ini guys, kalau kalian udah perhatiin market lama gitu. Tiap hari kalian perhatiin, nanti lama-lama mindset kalian, psikologi kalian, kebiasaan bandar, kebiasaan candle itu kalian paham. Makanya tadi gue bilang, ini sebelum dia naik ke atas, dia bakal turun 50 pips dulu. Pas banget 50 pips lagi. Gue yang tadi 40 ya. Salam cuan nih guys. Ini sekarang jangan ada yang sell ya, soalnya ini udah flip up. Kemungkinan ini dia baru retest panjang. Enaknya kalau main sell stop itu kayak gini guys, cuma 2 menit 5 menit udah bisa out. Ini newsnya berapa menit lagi? 22 menit lagi. Oke, siapa aja yang sell tadi guys, sedang udah close all langsung tadi, jadi nggak ada yang half. Siapa aja boleh say yes, sebutin yes 40 gitu, 40 pips, 30 pips. 2 menit loh guys, kalau kalian pasang 0,1 lot itu $30. $30 itu sekitar ini sekarang 500.000. Hadir, thank you bang. Yes 40 pips. Yes 2 instan 30. Yes 50, 40. Yes. Nah kan, baru gua ingat nih akun CT nggak ikut. Aduh, ini kebanyakan lupa belakangan ini memang. Ini bukannya udah masih ikut CT guys ya, bukan niatan nggak mau ngambil, cuma terkadang lupa karena fokus ini sendiri gitu.
akun pribadi. Jadi makanya alangkah baiknya kalau kalian ikut live, ikut trade di personal account kalian, jangan terlalu berharap banyak di CT, karena itu hanya nomor terakhir lah prioritas gitu. Ini kayaknya Bro Frankie bisa masuk 1 lot itu, benar nggak? Ayo ngaku. Atau lebih kayaknya itu 5 lot kayaknya. Sekarang ini tujuannya ya guys ya, bagaimana capital kalian nggak habis supaya bisa trade esok hari. Itu yang paling penting. Kalau hasil ya biasanya sih mengikuti ya. Kalau kalian udah paham nanti ada di titik tertentu ya benar ya gitu. Terkadang kalau kita belum lama di market, kadang kita ugal-ugalan gitu. Janji. Ada yang mau ditanyakan guys? Kalau ada silakan ya. Ini kita udah cuan jadi boleh santai. Yang baru-baru join silakan, ada mau ditanyain. 9:30 here too, so NQ might run. I might be open at like 9:35, but I'm not going to take anything at 9:30 itself because it can get a little crazy. And gold. Yeah. Oh yeah, 9:45. Yeah. Like the dangerous 15 minutes before 9:30 and throw some news or something. Yeah, like 5 guys needs to make a Diddy burger. Oh, that would probably sell OD. That's hilarious. Scary. Yeah, F4X, bro, I gotta agree with you. I think Five Guys got the best burger in the game, bro. Straight up. Yeah, they got a good one. Plate of rice and beans. There you go, Pablo. There you go. Sounds good too. True Dominican right there. Wait, was that racist? Please. Racist. He bro. said rice and beans. I said my Dominican. goodness. Crap. Oh, you're racist. My goodness. Yeah, these guys are racist. guys, Shake man. Shack, yo. Damn it. Shake Shack is Damn it. ass. I haven't eaten Shake Yeah, Shack they- in years. Shake Shack is good. You know they just opened up one right by us, right, Nick? Yes. I will not be going there. Maybe once or twice. Steak and Shake's another fire burger spot too. And they cook their patties 100% beef, and their fries are cooked in 100% beef tallow. Oh, that's great. Yeah. Bro, Yeah, I man, saw that that's- picture you put out. And their milkshake. Kalau break foam has lagi 13 boleh di share, calories. boleh. Tunggu M30 closing aja. 100 grams of sugar. Tunggu M30 closing aja. Cuma ini itu stop lossnya tetap di atas ini. Kalau kalian masih mau sell. Tapi menurut gua kalian tunggu M30 aja. Jangan FOMO, soalnya ini menit-menit terakhir closing candle. Jadi nanti bisa nangis.
Gue sih udah nggak ada intention untuk ngambil trade lagi ya. Udah profit ya dijaga profitnya, jangan sampai hilang. Satu menit lagi. Ini kalau kalian lihat ya pasti menggoda nih. Bang ya menggoda ini. Enggak, gue nggak mau saranin. Terserah kalau kalian mau sell. Tetapi gue bisa bilang ini bisa di sell. Ya gue nggak mau saranin ya. Gue coba belajar disiplin gitu untuk tidak terlalu rakus. Kalau kalian mau sell ini bisa banget. Bisa banget. Tapi gue nggak mau call. Terserah kalian. Your decision guys ya. Gue sebisa mungkin supaya psikologi terjaga dengan baik dan psikologinya benar itu. Oke, ini M30 closing, nice one. Nice one. Paling kalau mau ini gue bakal ini paper trade aja guys. Ini memang bagus banget. Tapi ini gue langsung share ceritanya ya guys ya. Ini paper trade. Memang ini sangat menggoda, tapi gue mencoba menahan diri. Menggoda banget. Kalau kalian udah sell silakan. Maksudnya silakan ininya. Fokus dulu kalau kalian udah sell. Nanti yang udah sell boleh teriak ya, karena memang bagus banget. Tapi jujur gue gak ada masuk ya. Ini bisa 100 pip lagi nih. Kalian nanti jangan lupa BE ya guys ya. Biar yang cuan tadi nggak hilang gitu. Kalau ini dia break yang ke bawah ini yang 3290 ini bisa 100 pip lagi ke bawah. Ini paper trade. Sekarang boleh absen siapa yang udah sell guys? Oke, Bro Frankie, thank you ya udah join. Siap, sama-sama. Siapa yang udah sell boleh ini? Bro Steven jadi masuk. Di 291 ya. Gua bang, tapi dari atas sih. Oh ya ya, nice. Memang tadi gua lihat sih kalau ya di ini ya. Ini di sini kan. Lumayan kan. Ini bagus kan. Cuma gue tetap mau ini bersyukur karena kalau kita bersyukur biasanya kita dikasih rezeki yang konsisten juga. Nah itu justru lebih baik juga kalau itu Bro Surya. Kalau mau nunggu news juga. Kalau sebelum news itu nanti di close ya guys ya. Kalau udah turun banyak di close. Kalau udah cuan banyak 30 pips di atas di BA aja. Tapi pada akhirnya kalian yang ambil keputusan. Ya. Pada akhirnya kalian yang ambil keputusan guys. Udah 100 pips dari atas. Oke, salam cuan bro. Lebih baik diamankan. Ya.
Jangan terlalu senang, hari ini senang, besok nanti bisa sedih. Itu yang kita hindarin. Karena biasanya kalau udah terlalu senang, akhirnya decision making-nya berkurang kualitasnya. Sih dia nggak turun banyak, jadi ya memang ini untung juga ya nggak masuk ya. Ini cuma dikasih berapa? 5 ya lumayan 50 pips. Kadang karena ingat ya guys ya, tidak ada yang 100% benar di market. Yang benar itu adalah stop loss lu gitu loh, resiko lu itu baru benar. Misalnya lo udah lakuin semuanya dengan benar tapi kena stop loss ya wes, move on. Mungkin dia respect ya ini guys, last demand ini sebelum dia turun panjang, mungkin dia ke atas dulu, ibarat ketampel tadi dia tarik ke atas dulu sebelum lanjut nanti malam. Ini masih jalan ya, paper trade aja ya guys ya. Targetnya kita kasih 200 pips. Ini stop lossnya 100, 1/2 berarti. Sekarang ini kan udah 3 hari gue berturut-turut profit guys, jadi ya sebisa mungkin minggu ini gue jaga ini ya. Yang udah profit Bro John misalnya udah profit barusan 100 ya, yang paling penting itu bagaimana capital nggak berkurang esok hari gitu. Jadi benar-benar harus dijaga dengan sekuat tenaga gitu. Ibarat kalian jualan ya kan, sebisa mungkin barang kalian itu nggak rusak. Kalau kalian jadi salesman, kalau barang kalian rusak atau tidak bagus, ya jadi itu resiko buat kalian gitu. Bos mah mana tahu gitu, mana mau tahu. Bos taunya kan jualan. Iya nggak sih? Ada yang salesman nggak atau saleswoman di sini? Baru sempat lagi diacak dari seminggu. Oke. Siap Bro John, itu diamankan ya. Sabar aja. Kalau misalnya lo sabar nggak ada waktu untuk mantau market, jangan paksa. Tunggu aja live kayak gini, jadi bisa diarahin. Ya lama-lama kan setiap biku live ada sesuatu gitu. Jadi decisionnya kalian juga kayak tadi ada yang sell, mungkin ada yang sell dari atas tadi. Sebenarnya ini tadi menggiurkan juga dari atas. Kalau gue belum cuan dari pagi, mungkin gue udah sell juga. Diam-diam tapi. Ya, diam-diam. Kalau kalian sell dari atas, kayak tadi Sis Mary dan beberapa tadi yang lain, ini udah 100 pips sih. Kalau kalian tadi belum closing, ini udah kena BE. Kekuatan bersyukur itu gitu guys. Itu juga gue belajar panjang ya. Maksudnya waktunya itu butuh durasi yang sangat lama sekali gitu. Benar Kapten mau nanya, Kapten pribadi tradingnya berapa persen risk per trade-nya ya? Kalau sekarang akun utama itu sekitar di bawah 5%. Itu sekarang lot gue setelah gue nyentuh milestone tertentu ya. Kemarin kan di bulan berapa ya, di bulan Februari udah milestone tertentu. Sekarang lot gue nggak mau ngejar terlalu gede. Gue turunin jauh lot gue. Yang tadi biasanya gue berani 10 lot, 5 lot, sekarang udah ini, nggak mau. Bener kata Bro Jonathan itu.
Jadi kalau kalian udah punya sesuatu itu, kalian sebisa mungkin jaga supaya tidak dicuri oleh market. Nah itu sekarang yang gue lakuin guys. Jadi sekali 2 kali trade per hari udah cukup. Itu pun kadang sekarang akun utama jarang banget. Sekali 2 kali. Sekarang lebih banyak di akun challenge guys. Lebih banyak di akun challenge sekarang. Itu turun lagi ya. Nice. Ini baru ada volume guys. Ternyata kita TP ya guys ya, 200 pip. Paper trade-nya TP guys. Tidak apa-apa, salam cuan. Yang penting kan ada konfirmasi kita win gitu loh. Salam cuan guys, walaupun paper trade yang udah masuk, mantap, tetap mantap. Yang penting kan analisa kita benar gitu. Tadi di mana ya? Di sini ya tadi ya. Di sini kalau nggak salah ya. Begitu dia break 3291 dia langsung junang berapa pips ini? Gila 60 pips. Itu yang ada info bisa fokusnya apa kapten? Gue nggak ngerti pertanyaan lo. Ada info? Maksud lo kali mungkin alasan kenapa fokus sell gitu kali ya? Itu ada, oh ya di chat gua ini ya bisa fokus sell gitu ya? Benarkah? Karena ini key level di higher time frame. Maksudnya nanti kalau ada body candle close di bawah ini makin konfirmasinya makin tinggi untuk kita fokus sell. Ya itu aja. Karena ini ini key level higher time frame. Tapi bukan berarti kita nggak bisa manfaatin dari atas, bisa. Tapi mungkin esok hari kalau daily-nya close nanti di sini di 3291 ini bisa lagi. Besok bakal lebih bagus konfirmasinya gitu. Ya. Maksudnya itu. Betul. See guys, turun ya, turun panjang ya. Amazing. Nah, kalau udah begini boleh nih taugitu.com ya kan, boleh. Taugitu.com. Tidak apa-apa guys. Namanya manusia kan. Manusiawi kalau kita kelewatan. Padahal kita udah benar gitu. Nah, gitu bro Gema, bye-bye. Jadi udah aman kan 2 kali ya. Thank you bro, thank you udah join. Sis Mary tadi belum kena BE atau masih hold? Close barusan atau tadi sebelum kena BE itu? Ini tadi kan di sini. Pas dari siang itu Bang Hia, daily pokoknya. Yang sini ya? Iya, soalnya di tempat gue udah mau nyentuh itu kan, gue juga ngeri, takutnya dibawa naik lagi ke atas, terus karena udah mau news. Ya, betul sekali. Ini aja ya, kalau lo tadi taking profit di situ udah cuan 150 ya. Iya, makanya lumayan. Mantap. Salam cuan sih. Gue berharap ya ini nanti di newsnya dia bawa ke atas, and then dia gini. Kemudian nanti ada konfirmasi di M5 atau di M15, kemudian dia begini. Jadi biasanya gue itu guys kalau gue udah trading ini apa namanya? Sekarang sebisa mungkin ya, tapi ya. Gue nunggu 1 jam berikutnya baru gue mau cari trade lagi. Makanya tadi gue nggak mau ngambil.
supaya decision making-nya itu berkualitas gitu. Karena ditampar itu sakit guys ya, ingat ditampar itu sakit. Ya. Berarti Sis Mary tadi ada ikut Bro Jonathan nggak tadi di London? Tadi lo ikut live juga kalau nggak salah. Kan tadi sebelum terupannya kan dia baik itu. Gue tadi ya ada ikut live tapi nggak ikut thread bang ya. Soalnya nggak ngerti ya. Gue kalau thread di Asia London jadinya ntar over thread pas di New York. Terus Oh, ujung-ujungnya lossnya juga sama aja. Jadi gue mendingan Asia London gue nggak thread. Jadi oh, gue ajarnya di New York. I see, I see, I see. Yang bener sih, yang bener sih. Mendingan cuma 1-2 kali try yang kayak gini ya barusan ya langsung 150 pips gitu. Udah tidur tidur dengan damai gitu malam hari ini, besok lagi hari yang baru, opportunity baru. Eh, ya. Gue berharap kalian yang ini yang di grup ya guys ya terus terus grow lah, bertumbuh namanya, terus bertumbuh hari demi hari. Ingat, kalau cuan terus dari pagi hingga sore, ingat ada saatnya nanti kalian dihambalkan market ya. Makanya tadi itu siang gua sama bro ini ya, bro bro apa namanya itu, bro Kapten 3 ya, atau bro Stephen. Kita nggak mau kalian nanti tiba-tiba hilang gitu. Karena dalam 1 hari 2 hari kalian euforia tinggi karena udah cuan gede. Itu yang kita hindari. Karena kita udah ngalamin. Makanya tadi gua ungkit lagi yang rules-nya itu. Ya, itu demi kebaikan ya guys ya. Jangan kalian tersinggung. Karena di sini juga kan ada yang baru-baru, ada nyumbi, ada FOMO gitu-gitu. Itu yang kita hindarin. Ya, ini kita belajar secara tidak langsung, kita belajar psikologi loh guys ya. Secara tidak langsung ini psikologi. Psikologi kita trading ini ya seperti ini gitu. Kita melihat sisi luasnya gitu loh. Kayak misalnya tadi yang gue bilang, di pagi hari itu sebisa mungkin kalian jangan loss. Kalau kalian profit, udah amankan dulu, bodo amat. Mau dia naik 100 pips, 1000 pips lagi, bodo amat. Ya, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di market. Itu pertama dulu. Itu namanya psikologi. Bagaimana sepanjang hari bisa terjaga dengan aman. Nah, sama juga tadi yang masukan dari Sis Mary juga ya kan. Daripada Asia, London, biasanya kan Asia kan dia naiknya kayak nggak niat gitu kadang kan. Cuma memang rangingnya belakangan kan enak banget memang. Di M1 aja udah bisa 100, di candle M5 aja bisa 200 pip. Itu memang itu enak gitu. Ibaratnya kita lagi dikasih makanan enak nih guys. Ada saatnya nanti dikasih pahit. Bener bang, gue selain nganting ke diri sendiri akan ada kereta selanjutnya. Yes, agree. Akan ada, selalu akan ada. Gitu. Gitu. Memang harus kita ini sih, ingatin diri sendiri terus. Gue juga kadang kalau ditampar market ya udah, biarin aja lah, nanti next station gitu ya, ada kereta selanjutnya. Gitu. Ya. Makanya kalian nggak salah lihat kalau ada yang bilang ini sebisa mungkin 1-2 kali trade per hari, karena ya sebelum dia bilang itu kali udah pasti dihambalkan oleh market. Dibikin rendah hati namanya guys. Ya. Mungkin kita nanti nggak lama-lama ya guys ya, karena udah cuan ya.
Bagi yang kalian cuan 2 kali, salam cuan. Ya. Kalian jangan pokoknya udah cuan New York ini, apalagi tadi London juga cuan. Sebisa mungkin kalian nonton aja mendingan. Nonton, ya. Kalau ada news, biarin kita lihat aja. Kayak gini aja guys, kalian perhatiin market, lihat habitnya, atau dia sih kalau kayak gini, ini kan lagi New York ya, lagi high volume. Ya New York seperti ini, dia turunnya ugal-ugalan, dia naiknya juga ugal-ugalan. Ini ya, kalau dia H1 dia closing di bawah sini lagi, ini bisa lanjut panjang ini. Kita udah ada tadi Bro Wins, udah ada, dirimu telat berarti ya. Udah pada cuan tadi 30 pips ke atas, ada yang 2 kali cuan tadi. Ya, it's okay. Itu barusan ada komen di atas lo tuh akan ada kereta selanjutnya. Ya. Ya, yang penting jangan FOMO. Ini kan udah turun. Sebisa mungkin pertama-tama dulu, ini kan udah mau closing H1, tunggu aja dulu H1 closing. Ini gue yakin kok kalau dia H1 closing kayak gini enak lagi untuk di sell stop. Enak lagi. Sama kayak naik ya, dia naiknya juga kan rapi, panjang. Bisa juga turunnya juga naik banyak dan dia akan menuju ke next. Gue yakin dia bakal menuju ke ini guys, ke bawah sini. Jadi ya kalian jangan FOMO, itu aja. Barusan tadi komen di atas sis Mary akan ada kereta selanjutnya, ya. Karena takutnya kalau lo FOMO, lo mau sell sekarang, tiba-tiba di bawah. Memang dia akan turun, tetapi masalahnya stop loss-nya itu lebar banget, 200 pip. Kan lo nggak mau kan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa-bisa dia ugal-ugalan dulu ke atas, and then dia baru turun. Nah itu tuh. Itu yang kita hindari. Oke ya Bro Wins ya. Ada Bro Willy juga, Bro Julius juga ya. Seperti yang siapa ya Bro? Kemarin dia ini ya, dia IG ya. Kalian nonton, kalian lihat ya guys ya. Di apa namanya ini, di psikologi ya. Ini kita nonton bareng yuk. Dia bilang gini, kalian cuma butuh 20 pips per hari, that's it. Ya. That's it guys. Kalian udah nonton belum? Bodoh amat gitu loh. Tetapi ini kan gue lihatnya dia udah misalnya udah pengalaman panjang, jadi pasti dia udah perhatiin market dulu gitu loh, lama. Jadi sekarang dia udah ada strateginya, ya udah dia ngambil keputusan, strateginya dia, ya udah dia dapat 20 pips, 30 pips, udah out gitu. Ya. Kayak gini, ini dia bergerakannya, gua ketinggalan, tenang. Ini kalau lo cuma nyari 20 piece mah di gold saat ini gampang, tinggal lo sell nanti habis closing candle, dia retest, sell stop, udah dapat lagi itu. Ya kan lo nggak usah nyari-nyari panjang kayak gini, nggak usah. Ya nggak usah. Karena susah dapat kayak gini-gini, susah. Ya hanya bandar yang tahu. Gua nggak tahu, lo nggak tahu, semua retail trader nggak bakal tahu. Ya. Sebentar ya guys ya, ini mau ngisi tenaga dulu bentar.
Oke bro Yefta, thank you bro udah join malam hari ini. Jarang-jarang nih lo join. Bro Samuel itu. Ya ya oke bro Samuel ya dia udah cabut ya. Ya nih bro Yefta juga nih jarang-jarang nongol nih. Lagi ada waktu senggang nih kayaknya. Oh enggak. Tadi bro Samuel ya. Tadi lo ada ngambil nggak tadi bro yang tadi gua bilang paper trade? Oh udah di Asia ya. Sekarang lo kayaknya juga jarang-jarang mantau market sekarang ya. Karena sibuk di dunia nyata sih ya. Nah benar banget tuh. Sikir dulu gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita maksa itu. Terkadang gitu ya bro ya. Karena dulunya udah ditampar-tampar ya kan. Sekarang mendingan diamankan aja dulu ya udah ini dikandangin nih ibaratnya. Jangan sampai keluar kandang nih yang udah diamankan. Oh iya ya kadang nggak fokus. Kalau gold itu sih gue udahan ya, kecuali kalau Bitcoin ngasih. Soalnya gue masih sangat yakin dengan Bitcoin. Kalau gold gue udah cukup, seriously gue nggak mau ngambil trade lagi di gold. Nah ini kalau ini masih fresh nih, enak nih. Nah ini dia nih, Sis Mary ini udah mulai ada bau-bau dia liquidity grade dulu nih. Ya kan? Biasanya ini guys ya Bitcoin karena gue udah sering pantau sekarang biasanya memang mulai di New York itu dia baru high volume-nya ada. Biasanya pagi hari tuh subuh baru ada ugal-ugalan. Kenapa dia mau roti dulu? Coba sini. Thank you. Ayo guys, ada yang mau ditanyain? Tenang, gue bakal temanin kalian masih kalau kalian mantau market. Gue juga pengen ada teman guys, makanya gue lama-lamain biasanya Zoom. Mungkin kalian juga seperti itu. Kalian seperti itu nggak guys? Jadi kalau ada live ya sebisa mungkin ikut gitu, walaupun nggak mau ngambil trade, walaupun udah ditampar. Jadi kayak enak aja ada teman ngobrol gitu, ada yang ngocehin gitu. Kalau sendirian biasanya cenderung bakal ini gatel gitu. Makanya kalau itu sebisa mungkin gue live gitu. Kalau hari ini Kapten 1 dia nggak nongol kalau New York karena dia ada komsel. Iya bang, gue udah nggak mau ngambil trade. Yes. Jadi tugas kalian sekarang adalah mantau market, lihat aja apa yang terjadi gitu loh. Kalian lihat price actionnya. Itu tugasnya sekarang itu. Misalnya ini kalau gua seandainya itu kan namanya backtest ya. Backtest itu kayak gitu guys. Kayak tadi gua kan ini paper trade gitu gua share. Ini juga backtest buat gua gitu, buat diri sendiri. Walaupun sebenarnya gua udah tahu kan. Apa yang gua bilang gua udah tahu ini kan dia ini udah close di bawah key level gitu ini. Gitu. Cuma di kesempatan pertama kan nggak dikasih gede ya sudah. Tapi gede juga sih 40 pips. Gitu.
Lihat ya, setelah dia turun, kalian perhatiin, itu aja tugas kalian itu, perhatiin. Oke, ini misalnya Bro Julius ini, oh ini gue nggak mau trade dulu ah, gue mau paper trade aja. Kalau misalnya kayak gini, gue mau pura-pura sell lah paper trade. Lihat apa yang terjadi. Kalau misalnya gua hold lah, ini seandainya tadi kan kita hold nih, oh udah nyentuh berapa ini? Udah 300 pip, gila nggak? Kalau lo masuk satu lot udah 3.000, 50 juta nggak lari. Tapi kan nggak segampang itu untuk mendapatkan skill sih. Ini kan pengetahuan guys. Ini kan skill saja. Ya, mungkin kalian ada yang masih bilang nggak ini trading itu judi. Bukan ngejudge itu ya teman-teman yang dari ini kan muslim ya. Biasanya kan kalau ini mungkin masih ada nggak sih guys? Mungkin ada ustadz kalian atau siapa tuh bilang ini judi. Masih ada nggak? Gila ya, ini H1-nya dia langsung 76 gede banget. Perhatiin aja guys. Ada beberapa ulama yang mengatakan forex haram. Ada ya. Iya. Terkadang ya gue nggak sepakat ya dengan ini ya, ini hanya pendapat ya guys ya, bukan ngejudge ya. Pola-pola pikir yang seperti itu. Mungkin karena gini ya, menurut gua ya, ini yang gua klaim ini bukan orangnya ya, bukan agamanya ya guys ya, tetapi pola pikirnya ya. Mungkin karena apa ya, mereka belum terjun, jadi segampang itu mereka bilang ini apa namanya haram gitu-gitu. Padahal kan ini ada ilmunya. Apalagi 2025 ini. Hello, ini kan kita ini udah zaman teknologi semua. Ada banyak job yang ini kalau kalian fokus hanya untuk kerja di realita hidup, ya berat juga. Maksudnya kalau ada yang enak untuk jangka panjang, kalau kita tekuni, why not gitu loh. Kita meragukan untuk memutuskan. Ada juga ya ternyata seperti itu. Iya. Karena mereka melihat juga mungkin ada ustadz juga atau mantan ustadz juga, bukan mantan ya, maksudnya sebelum jadi ustadz mungkin dia juga pernah coba gitu, jadi punya mindset berbeda dari yang ustadz yang lain gitu. Itu aja sih. Tapi buktinya bro Faruk kan berarti nggak ngikutin kan yang ulama bilang ini haram ya kan. Soalnya kalau bener nggak? Pernah, tapi gue nggak lama karena gue pikir gue fokus aja di gol aja udah, karena terlalu capek, banyak PR yang perlu dipantau. Dan ada yang mengatakan halal jika trading tersebut based on analisa, jadi sebelum mengambil ke posisi trade harus ada gambler. Ya betul, gue setuju. Jadi orang Indo itu ya, bukan gue bilang ini ya, bukan agamanya, tapi orang Indo lah secara umum. Apa namanya ya, edukasi financial marketnya itu jauh di bawah standar ya. Jadi gampang untuk bawa ke pola pikir tertentu. Misalnya ustadznya pintar ngomong, udah. Terkadang kan gitu ya. Pengikutnya dengan gampangnya mengikuti fatwa kayak gitu, atau larangan kayak gitu. Jadi memang Indonesia ini makanya nggak maju-maju ya. Kayak jalan di tempat gitu. Kadang sedih juga lihatnya guys.
Benar nggak? Ya, contohnya lah integritas, kredibilitas. Sekarang banyak yang pejabat-pejabat yang ditangkap tangan, korupsi. Sedih juga sih. Dan dalam Islam perbedaan pendapat itu wajar, tapi karena ada yang bilang halal, jadi gue ikutin yang memutuskan fatwa halalnya. Ya. Ya. Terkadang kan kita harus mengikuti kata hati juga kan. Dalam artian ini nggak segampang itu. Ini juga kerja, lo analisa tiap hari, lo mantau market, itu kan kerjaan juga gitu. Semua kan yang pernah udah lama gue bilang ya, kalau semua itu kalau kalian jadi judi ya judi, sama kayak kalian jualan juga. Maksudnya kalian punya duit, kalian dengan PD-nya buka usaha, padahal kalian belum teruji di market gitu loh. Itu namanya judi. Ya, berjudi dulu gue bikin usaha gitu ya kan, siapa tahu laku, siapa tahu maju. Itu judi karena bukan berdasarkan analisa market yang baik. Misalnya kan variabelnya kan ada banyak kan. Misalnya ini kalau gue pasarkan produk ini laku nggak di daerah sini. Terus kedua, ini tempatnya bagus nggak, sentral nggak, ya kan? Nah di daerah sini ini levelnya level apa? Kelasnya gitu, kelas penduduknya misalnya low level, middle level atau high level itu kan itu perlu disurvei juga. Karena kenapa? Identik nanti dengan pricingnya. Kan ada di daerah tertentu kalau misalnya daerah peak misalnya ya beda dong. Level harganya kan beda, masa lo murahin? Padahal orang-orang sono kan kemampuannya di atas rata-rata. Nah, itu gitu-gitu. Sama juga trading kayak gini. Ini ada level-level tertentu baru kita sell, baru kita buy gitu. Kalau kita kaitin ya dengan fatwa. Gitu. Terkadang kalau kita baru-baru di market itu kita nggak bisa ngaitinnya di dunia nyata. Padahal sebenarnya ini dunia nyata ya udah dikaitin ke dunia maya. Ada fundamentalsnya. Cuma ya tidak semua pendeta, ustadz juga kan punya pengetahuan luas karena mereka hanya fokus pada di kehidupan next. Ya kan, bagaimana supaya kita masuk ke dunia kekal gitu ya kan. Modalnya seperti apa itu. Betul, dari sudut pandang mana. Ya kan? Newsnya udah rilis belum ya? Ya bagus untuk USD, makanya dia turun mungkin tadi ya. Izin off dulu bang. Salam cuan, oke bro ya logi. Oke guys, sampai di sini aja kali ya, udah sangat cukup ya ilmunya pada malam hari ini. Semoga ada insight ya guys ya kalian dapat pada malam hari ini. Thank you dan salam cuan. Jangan overtrade, gue ingatin lagi, gue berharap kalian jangan overtrade supaya esok hari kalian bisa trade lagi bareng kita gitu ya. Thank you guys, bye bye dan salam cuan, good night dan God bless you all. Thank you.